bounds. Tentang teknik, proses, dan manfaat kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan salah satu cara pergandaan tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan merupakan satu teknik dalam menggandakan tanaman melalui cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, dan menumbuhkan potongan-potongan tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya akan nutrisi serta zat pengatur tumbuh dalam wadah penutup tembusan sinar cahaya sehingga potongan tanaman bisa memperbanyak diri dan bergenerasi jadi tanaman lengkap. Kultur jaringan dilakukan dengan mengisolasi bagian-bagian tanaman tertentu seperti mata tunas, daun, dan lain-lain, lalu menumbuhkan jaringan tersebut ke dalam suatu wadah tertutup yang tembus cahaya dan dengan prinsip aseptik atau steril, sehingga tanaman dapat beregenerasi menjadi tanaman baru yang lengkap. Jaringan yang diambil untuk kultur jaringan baiknya ialah jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah dan tipis, plasmanya penuh dan vakuolanya kecil-kecil. Penggunaan ini jaringan meristem akan lebih memaksimalkan hasil. Menurut jaringan yang dipilih untuk melakukan kultur jaringan menjadi beberapa jenis, yaitu kultur polen, yaitu kultur jenis ini merupakan kultur jaringan yang menggunakan serbuk serta sebagai eksplannya atau jaringan yang dipilih untuk melakukan kultur. Yang kedua, kultur embrio merupakan jenis kultur yang memanfaatkan bagian tanaman berupa tanaman misalnya embrio kelapa kopior. Yang ketiga, kultur protoplas merupakan jenis kultur yang menggunakan sel jaringan hidup tanpa sebagai ekspannya. Berikutnya, kultur kloroplas merupakan jenis kultur yang menggunakan kloroplas sel hijau. Berikutnya, kultur meristem merupakan kultur yang menggunakan bagian tanaman berupa jaringan yang masih muda yang aktif membelah atau meristem sebagai eksplan kultur. Berikutnya, kultur menggunakan bagian tanaman palasarinya sebagai eksplan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan yaitu 1. Ukuran bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berukuran besar terdiri dari jaringan parenkim, jaringan pembuluh, dan memiliki kambium akan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam beregenerasi daripada bagian yang kecil. Bagian tumbuhan yang digunakan, bagian terbaik yang digunakan untuk jaringan yang berbeda-beda tiap spesies. Jadi untuk menentukan bagian yang digunakan harus mempertimbangkan jenis-jenis spesies dari tumbuhan tersebut. Berikutnya, umur bagian tumbuhan. Yang keempat, kadar oksigen, temperatur, dan intensitas cahaya. Yang kelima, media tanam. Media tanam yang baik memiliki zat-zat hara, vitamin, asam, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pertumbuhan tanah. Medianya juga harus memiliki pH antara 5,6 sampai 5,8 sebelum sterilisasi.
Kedua, tahapan kultur jaringan. Yang dilakukan dalam pelaksanaan kultur jaringan tanaman bervariasi sesuai dengan tujuan penelitian atau pengerjaan. Secara umum, tahapan kultur jaringan sebagai berikut. A. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan keseluruhan peralatan dan bahan yang akan digunakan tersedia. Alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan, kemudian disterilisasi. Sterilisasi merupakan tahapan yang sangat dalam pelaksanaan kultur jaringan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan ada dalam keadaan steril sesuai dengan prinsip jaringan merupakan kultur yang bersifat aseptik. Sterilisasi meliputi beberapa, antara lain sterilisasi alat, bahan, maupun media. Semua peralatan, baik alat pembuatan media atau botol kultur dan alat inokulasi explant atau cawan Petri, gunting, explant, pinset, serta kertas haring dan tisu dilakukan sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm selama 20 menit. D. Tahap pembuatan. Media-media yang digunakan dalam kultur jaringan bervariasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang umum digunakan antara lain medium Murasik, shock atau MS, medium pasien Wen atau VV, gambrong medium B5 dan medium white. Setiap media memiliki komposisi yang berbeda, namun secara umum mengandung unsur makronutrien, mikronutrien, unsur tambahan yang dibutuhkan tumbuhan. Medium MS merupakan medium yang paling memiliki senyawa makro dan mikronya yang paling lengkap, sehingga paling sering digunakan untuk mikropropagasi berbagai jenis tumbuhan. Sediaan medium kultur jaringan saat ini bervariasi, ada yang berbentuk instan atau tinggal tuang, ada dalam bentuk senyawa tunggal sehingga penting dibuat larutan stok. Berikut ini merupakan pembuatan medium MS, baik dari 33 medium MS instan. Untuk 1 liter air dimasukkan ke dalam 1000 ml Aquades dan diaduk hingga larut sempurna. pH medium diatur 5,8 sampai 6,0 derajat, menambahkan NaOH atau HCl. Bila yang akan dibuat media padat, maka pada medium tersebut ditambahkan agar-agar sebanyak 7 sampai 8 gram. Lalu dipanaskan hingga mendidih dan agar terlarut, media yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam botol kultur sebanyak 15 sampai 20 ml per botol. Lalu ditutup dengan aluminium foil. Medium dalam botol kultur disterilkan dengan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 15 atm PSI selama 15 menit. C. Tahap inokulasi. Explant merupakan bagian-bagian tanaman atau daun, biji, akar, kotiledon, atau bagian-bagian lainnya yang akan diinokulasikan dalam medium in vitro. Sebelum explant diinokulasikan, terlebih dahulu disterilkan. Proses sterilisasi explant berbeda dengan sterilisasi medium alat. Sterilisasi explant dilakukan secara bertahap. Secara umum, sterilisasi explant diawali dengan pencucian dengan menggunakan air mengalir, kemudian disterilisasi dengan menggunakan bahan yang bersifat antiseptik seperti baiklim, alkohol, antibiotik, atau zat lainnya yang memiliki zat aktif. Berikut ini contoh merupakan sterilisasi explant berupa daun muda, tembakau, Nicotiana tabacum.
Daun tembakau disterilisasi dengan cara dicelupkan pada etanol 70% selama 25 detik, kemudian dicuci dengan aquade steril, selanjutnya direndam dalam larutan sodium hipoklorit selama 10 menit. Lalu dicuci dengan aquade steril secara bertingkat sebanyak 3-4 kali. Selanjutnya dicuci dengan aquade steril. Sodium hipoklorit yang digunakan adalah Baclin. Konsentrasi natrium hipokloritnya 5,25%. Sterilisasi eksplan dilakukan di dalam laminar air dengan kondisi aseptik. Tiga, teknik kultur jaringan. Teknik yang digunakan dalam proses kultur jaringan yaitu pertumbuhan tanaman secara vegetatif, suatu irisan bagian tanaman atau sel atau jaringan yang diambil, diletakkan, dan dipelihara di dalam dua media, yaitu media padat dan media cair. Jangan lupakan bahwa kultur jaringan membutuhkan media yang aseptik atau steril. Teknik kultur jaringan sebenarnya menggunakan teori Totipor yang ditemukan oleh Skilden dan Swan pada tahun 1838. Totipotensi ialah prinsip yang menyatakan bahwasannya bagian manapun dari tanaman yang diambil untuk dikembangbiakan, diletakkan pada media dan lingkungan yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Berikut ini merupakan teknik dalam melakukan kultur jaringan. Yang pertama, memilih eksplan. Jaringan yang diambil untuk dilakukan kultur seharusnya merupakan jaringan muda yang masih aktif menggelam, sehingga dapat membantu perkembangan jaringan selanjutnya yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, memilih media yang baik dan cocok. Di sini digunakan untuk media kultur jaringan adalah media yang menyediakan segala macam nutrisi bagi proses pertumbuhan jaringan seperti vitamin, mineral, sumber karbohidrat, dan zat pengatur hormon. Oleh karena itu, kita harus menambahkan berbagai macam vitamin, mineral, sumber karbohidrat, dan zat pengatur itu memiliki syarat-syarat aseptik sebagai prinsip dari kultur jaringan. Artinya semua tahapan yang dilakukan dalam proses kultur haruslah steril. Hal ini bertujuan supaya menghindari kontaminasi kuman atau maupun bakteri. Sterilisasi eksplan dengan media dapat dilakukan di dalam laminar air flow. Tempat penyimpanan juga harus diperhatikan, yaitu tempat yang mempunyai suhu pencahayaan dan pengaturan udara yang baik. Ini udah ya. Sini gambaran tentang kultur jaringan pada pembuatan wortel. Nanti juga akan saya share videonya untuk pembuatan kultur jaringan tentang wortel. Ini langkah-langkahnya, dimana wortel dipotong, kemudian diambil phloemnya, ya, dengan irisan melintang pada akar wortelnya. Setelah itu tiap-tiap sel dipisahkan dan dikultur atau ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa. Ya, ini merupakan embrio expand yang kemudian akan dimasukkan ke dalam botol. Supaya nanti akan menjadi tanaman kecil. Setelah itu nanti akan menjadi tanaman dewasa. Nanti akan saya share videonya ya teman-teman ya. Berikutnya, pada kultur jaringan dikembangkan dengan beberapa metode, yaitu meristem kultur.
Budidaya jaringan dengan menggunakan explant dari jaringan Bun, iga gantian atau Bun. kultur antekultur menggunakan explant polen atau benang sari. Yang ketiga, protoplas kultur menggunakan explant dari protoplasma. 4, kloroplas kultur menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplas. Yang kelima, somatic cross atau bilangan protoplas atau fusi protoplas menghilangkan 2 macam protoplas, kemudian dibudidayakan sampai menjadi sebuah tanaman kecil yang memiliki sifat yang baru. Saya lanjutkan 4, proses kultur jaringan. Pada proses kultur jaringan ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya pertama, pemilihan dan persiapan tanaman induk sebagai sumber explant. 2, hal ini merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan tanaman dimulai dari spesies dan varietas yang jelas. Tanaman juga harus sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Persiapan pemilihan dapat dilakukan di dalam tanaman air, laminar air flow, atau juga dapat dilakukan di greenhouse agar tanaman yang ingin dikultur dapat tumbuh dengan baik. Ketiga, inisiasi kultur. 4, tujuan dari inisiasi aseptik dan organisme yang tidak diinginkan. Explant yang dikulturkan dengan menginisiasi pertumbuhan tanaman yang baru sehingga kita dapat memilih bagian tanaman yang paling baik untuk proses kultur selanjutnya. Sterilisasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan bahwa segala sesuatu usaha yang dilakukan dalam proses kultur jaringan harus terbebas dari kontaminan. Tempat yang steril yang berada di dalam laminar air flow, alat yang ingin dipakai juga harus disterilkan dengan menggunakan larutan etanol, serta orang atau teknisi yang melakukan kultur juga harus steril. Berikutnya multiplikasi. Berikutnya tahap ini dilakukan untuk menggandakan atau memperbanyak bahan tanaman dan juga memelihara bahan tanaman ini untuk dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu. Perbanyakan dapat dilakukan melalui perangsangan pertumbuhan tunas, cabang, dan aksiler, dan merangsang terbentuknya tunas pucuk yang adventif baik secara langsung maupun melalui perangsangan kalus terlebih dahulu. Pemanjangan tunas, induksi, dan perkembangan akar. Di sini tunas-tunas yang dihasilkan pada saat multiplikasi dipindahkan dari media in vitro yang steril di lingkungan luar untuk proses pemanjangan tunas. Setelah tunas tumbuh cukup panjang, tersebut dapat diakarkan. Pemanjangan tunas maupun pengakaran dapat dilakukan sekaligus ataupun dengan tahap satu persatu. Keberhasilan tahap ini ditentukan oleh yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Berikutnya aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan proses pengkondisian planlet atau tunas mikro jika dilakukan secara ex vitro. Maksud adalah lingkungan yang non-aseptik seperti botol dengan media tanah atau pakis sehingga plant terus bertahan menjadi tanaman yang siap untuk dimakan, yang sangat penting dan kritis di dalam keseluruhan proses kultur jaringan. Keberhasilan jaringan dinyatakan berhasil jika plantlet dapat diaklimatisasi ke lingkungan eksternal tingkat keberhasilan yang tinggi. Ini gambar di mana tanaman induk akan dipotong-potong yang disebut dengan potongan explant, yang dipotong 2-3 cm dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang fungsinya untuk mensterilisasi explant dengan menggunakan alkohol 70% dan NaOCl 5%. Setelah itu
tahap inisasi untuk menghindari pencoklatan setiap 12 sampai 24 jam selama 5 hari, dan seterusnya pada tahap induksi tunas sampai tahap elongasi tunas, dan pada aklimatisasi 2 sampai 4 minggu. Ini yang kelima, manfaat kultur jaringan. Kultur jaringan memberikan begitu banyak manfaat, terutama dalam replikasi tanaman yang identik dengan sel induk dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Namun selain peran tersebut, kultur jaringan juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Di antaranya, dapat menciptakan tanaman baru yang bebas dari kontaminan berbagai penyakit atau virus atau bakteri. 2. Dapat melestarikan tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya. 3. Dapat memproduksi tanaman baru dengan waktu yang singkat. 4. Melaksananya tidak tergantung musim. 5. Untuk menciptakan varietas baru berdasarkan rekayasa genetik. Kultur jaringan dalam bidang pertanian atau agrikultur. Di sini kultur jaringan banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian seperti penyediaan bibit dalam jumlah besar dan menghasilkan bibit unggul, menghasilkan bibit yang bebas dari berbagai macam penyakit dan memperbaiki sifat-sifat tanaman. Bandingan sifat tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan fusi protoplas. Fusi protoplas merupakan penggabungan protein tanaman untuk menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Dengan fusi protoplas juga dimungkinkan menghasilkan tanaman yang berukuran besar atau poliploidi. Selain menghasilkan tumbuhan berukuran besar, melalui kultur jaringan juga dapat dihasilkan tumbuhan berukuran tumbuhan haploid dapat dihasilkan melalui kultur antera maupun kultur ovul. Perbaikan sifat tanaman juga dapat dilakukan dengan transfer gen. Transfer gen dilakukan dengan bantuan Agrobacterium tumifins. Dengan bantuan bakteri tersebut dimungkinkan terjadinya perakitan gen-gen yang sesuai yang dibutuhkan. Teknologi transformasi gen dapat menghasilkan tanaman dengan varietas unggul atau varietas lebih tinggi, menghasilkan tanaman bebas virus dan bakteri dengan kandungan senyawa berkhasiat lebih tinggi, dan tanaman tahan terhadap salinitas, tahan terhadap kekeringan, maupun tanaman yang tahan terhadap stres. Kultur jaringan untuk tujuan pengobatan atau medicine. Kultur jaringan merupakan salah satu cara yang efisien untuk menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berkhasiat obat. Kultur jaringan dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk memperoleh metabolisme karena dapat dilakukan modifikasi media zat pengatur tunggu untuk menghasilkan metabolit yang diinginkan. Keuntungan lain penggunaan kultur jaringan ini untuk produksi alkaloid adalah produksi yang dapat diatur kualitas dan hasil produksi lebih konsisten, biaya produksi yang kecil, dan mengurangi penggunaan lahan. Beberapa tanaman yang penting dalam pengobatan dan telah dilakukan dalam skala industri antara lain Litospermum erythorhizon, Catharactus roseus, Diosporea deltoide, Digitalis lanata, Panak noto ginseng, Thanus walisiana, dan Podophyllum hesadrum. Itu menghasilkan senyawa bioaktif yang berkhasiat, obatan dalam skala besar dengan kultur sel dan kultur rambut akar atau hair rods. Kultur jaringan sebagai media konservasi. Pada tahun 2004 telah dikembangkan kultur jaringan untuk meningkatkan hasil tanaman itu macam kepunahan atau tanaman yang lambat pertumbuhannya atau yang berkembang.
Kultur jaringan dapat meningkatkan produk senyawa metabolit sekunder yang berkhasiat obat seperti tentu konservasi secara ex situ dari berbagai bago pelinasi L, artemisia abscutum L. Meski kultur jaringan memiliki banyak memberi manfaat terhadap reproduksi tanaman secara vegetatif, namun teknik tersebut juga memiliki dampak negatif. Hal tersebut dapat berupa diperlukannya individu yang memiliki keahlian dalam melakukan teknik tersebut, karena tanpa skill, teknik tersebut cenderung gagal. Modal awal untuk melakukan teknik tersebut relatif mahal, serta bibit atau tanaman yang dihasilkan harus diaklimatasi terlebih dahulu karena kondisinya yang cenderung lembab dan aseptik. Oleh karena itu, penting memperhatikan indikator penting sebelum dan setelah melakukan teknik kultur jaringan agar tidak menimbulkan kerugian. Berikut ini merupakan dampak positif dan negatif dari kultur jaringan. Dampak positifnya sini adalah bibit yang dihasilkan bervariasi. Yang kedua, penggandaan bibit tidak tergantung kepada musim. Ketiga, dapat menghasilkan biaya transportasi terhindar dari penyakit. Yang keenam, bibit yang diperoleh mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang ketujuh, metabolit sekunder tanaman dapat segera diperoleh tanpa menunggu tanaman lainnya. Dampak negatif sini memerlukan proses aklimatisasi karena penyesuaian tempat hidup tanaman. Yang kedua, memerlukan biaya awal yang relatif mahal. Ketiga, hanya mampu dilakukan oleh orang dengan keahlian khusus. 4. Dalam kultur sel hewan, hasil kultur tidak dapat menghasilkan individu baru selain ke embrio. Yang kelima, tidak dapat mengubah sifat tanaman yang dihasilkan. 6. Media kultur jaringan. Komponen media zat anorganik di sini adalah untuk penumbuhan tanaman secara in vitro, membutuhkan zat-zat yang sama dengan tumbuhan yang ditanam secara in vivo. Makronutrien merupakan kelompok zat yang dibutuhkan dalam konsentrasi besar hingga lebih dapat makronutrien 18 antara lain nitrogen, potasium, fosforus, magnesium, dan sulfur. Nitrogen digunakan biasanya dalam bentuk amonium atau NH4+, N-nitrat atau NO3. Dalam media nitrogen dibutuhkan sekitar 25 mg per ml. Makronutrien lainnya dibutuhkan dengan konsentrasi 1-3 mg per ml. Mikronutrien merupakan nutrien yang dibutuhkan dengan konsentrasi kurang dari 0,05 mg per ml. Beberapa di antaranya magnesium, zinc, boron, koper, dan molybdenum. Ya, sumber karbon. Gula merupakan sumber energi utama dalam kultur jaringan. Secara alami, tumbuhan dapat menghasilkan gula melalui fotosintesis. Namun dalam kultur in vitro, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, sehingga gula dibutuhkan sebagai sumber energi untuk dapat pertumbuhan dan pembelahan sel. Karbon atau sumber energi yang banyak digunakan adalah sukrosa dengan konsentrasi 20-60 gram per L. Ketika media di autolav, sukrosa akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa jika di autoklav akan bersifat toksik. Monosakarida lain yang juga dapat digunakan sebagai sumber gula diantaranya glukosa, sorbitol, dan rafinose. Dapat digunakan
karbohidratis juga akan 22 meningkat tekanan osmotik. Oleh karena itu pada kultur antera konsentrasi yang digunakan dalam konsentrasi yang lebih tinggi 6-12%. Udah lanjut ya Bu? Ya, ini udah. Ya, suplemen organik. Suplemen organik merupakan zat organik yang ditambahkan ke dalam medium. Suplemen organik meliputi vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan untuk proses metabolisme yang berfungsi sebagai kofaktor atau enzim. Untuk menghasilkan pertumbuhan optimum, maka dalam medium ditambahkan berbagai vitamin seperti tiamin, B1, nikotinik asid B3, viridoksin B6, pantotenik asid B5. Konsentrasi vitamin yang biasa digunakan berkisar 0,1 sampai 5 mg per liter. Amino asid. Penambahan asam amino pada medium penting untuk merangsang pertumbuhan sel di dalam kultur protoplasma dan juga untuk yang tereduksi lebih mudah untuk menginduksi dan mempertahankan embriogenesis somatik. Nitrogen organik yang terinduksi lebih mudah diambil tumbuhan dibandingkan nitrogen anorganik. Beberapa asam amino yang digunakan seperti L-glutamin, L-asparagin, L-cysteine, dan L-glisin. Organik kompleks merupakan kelompok suplemen yang tidak dapat didefinisikan. Beberapa contoh organik kompleks yaitu casein hydrolysate, coconut milk, yeast extract, orange juice, tomat juice. Organik kompleks ini biasanya ditambahkan ketika pemberian komponen lain menghasilkan pertumbuhan yang kurang apik. Casein hydrolysate telah terbukti banyak menghasilkan kultur jaringan yang baik dan potato extract juga digunakan dalam kultur antera. Lanjut, arang aktif. Arang aktif berfungsi untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan tergantung jenis tanaman yang dikultur. Arang aktif terbukti merangsang pertumbuhan dan diferensiasi anggrek. Wortel dan tomat sebaliknya menghambat pertumbuhan tembakau dan kedelai. Arang aktif akan mengabsorpsi pigmen kecoklatan dan senyawa phenolic yang dihasilkan selama pengkulturan dan 23 mereduksi toksisitas. Arang aktif juga dapat mengabsorpsi senyawa organik seperti zat pengatur tumbuh, vitamin sehingga dapat menghambat pertumbuhan. Pemberian arang aktif mengakibatkan media menjadi berwarna gelap sehingga dapat merangsang pembentukan akar. Next. Belum, Bun. Belum. Sinyalnya. Nah, ya ini udah. Lanjut. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel dan merangsang inisiasi dan pertumbuhan SOT secara in vitro. Sitokinin sintetik yang banyak digunakan dalam kultur jaringan antara lain zeatin, 6-benzilaminopurin atau BAP, dan kinetin. 2-IP pada gambar 1. Sitokinin bertindak mengatur dominansi apikal dengan merangsang pembentukan taruk aksiler. Ketika digunakan dalam konsentrasi yang tinggi, sitokinin akan menghambat pembentukan akar dan menginduksi pembentukan taruk. Rasio auksin dan sitokinin dalam kultur akan menentukan arah morfogenesis.